Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari kalian? Semoga keadaannya baik-baik saja sehingga kalian bisa menerima pembelajaran yang bisa Ibu berikan. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan ciri-ciri utama dalam produksi massal. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan produksi massal itu adalah produksi yang dilakukan dalam jumlah yang besar, yang banyak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri yang pertama adalah adanya standar yang jelas dalam proses produksi, di mana proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber, baik itu tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Pada proses produksi ada standar proses produksinya. Ada SOP yang akan dipergunakan. Tahapan-tahapan langkah apa yang akan dilakukan pada saat proses produksi itu dilakukan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan slide yang berikutnya. Yang kedua, ciri yang kedua, memiliki mesin-mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Seperti contohnya ini di pabrik tekstil Sritek yang ada di Solo. Ini orang memproduksi baju dalam jumlah banyak karena disiapkan mesin, ada ribuan mesin yang akan dikerjakan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di sini. Atau misalnya contoh ini mesin pabrikasi untuk mengolah bahan yang ada di pabrik sehingga menciptakan produk dalam jumlah yang banyak. Mesin-mesin yang dipakai ini adalah mesin-mesin yang sangat berguna demi keberlanjutan daripada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Maksudnya adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau urutan-urutan dalam memproduksi barang. Jadi, ada urutan-urutan yang dilakukan pada saat mulai melakukan proses produksi. Yang pertama, input, penerimaan bahan baku. Bahan baku yang akan dikerjakan di bagian produksi. Dari penerimaan bahan baku itu, maka akan disampaikan ke tempat penyimpanan bahan. Dari penerimaan bahan baku dari supplier disimpan ke tempat penyimpanan bahan yang ada di gudang. Kemudian menimbang dan mencampur bahan. Komposisi barang apa saja yang akan dimasukkan pada proses produksi itu. Kemudian mencetak adonan. Adonan ini diambil dari menimbang dan mencampur bahan. Mencetak adonan ke dalam komponen. Apakah kalau berupa komponennya itu adalah hard disk yang ada di komputer ataupun yang langsung proses produksi yang ada di pabrik. Kemudian setelah melakukan pengolahan, kemudian melakukan pembakaran atau memanggang. Maksudnya di sini mengolah lebih lanjut. Kemudian membungkus dan memberikan merek. Melakukan packing atas produk tersebut dengan memberikan nama merek daripada perusahaan. Kemudian melakukan pengiriman produk. Outputnya pengiriman produk kepada konsumennya. Itu semua alur produksi supaya bisa berjalan dengan seimbang. Selanjutnya keempat adalah waktu produksi relatif singkat, di mana dikatakan waktu produksi relatif singkat adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah unit produksi yang telah terjadwal atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Dimisalkan dibuatkan jadwalnya. Minggu pertama buat perencanaan, minggu kedua, ketiga membuat perencanaan, minggu keempat, kelima melakukan pembelian bahan, minggu ke-6, ke-7 melakukan proses produksi, minggu ke-8, ke-9 mengolah bahan tadi sampai packing, minggu terakhir memasarkan kepada customernya. Jadi waktu-waktu ini harus ditentukan di awal sebelum proses produksi itu dibuat supaya lancar apapun yang sudah direncanakan. Yang kelima, tahapannya
dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Karena skalanya skala besar, jumlahnya massal, maka proses produksinya pun itu harus secara otomatis karena tidak bisa menggunakan tenaga manusia semuanya. Berarti menggunakan mesin. Seperti ini contohnya di pabrik merek Aqua membuat produk minuman air mineral. Ini tidak digerakkan sama tenaga manusia, tetapi digerakkan oleh tenaga mesin. Mulai dari proses pengemasan sampai terakhir ini proses packing pada kardus minuman. Atau contoh yang kedua lagi ini adalah di suatu restoran. Makanan sudah tidak disajikan lagi sama pelayan, tetapi diantarkan sama mesin. Diputar mesinnya, tinggal sampai kepada customer yang memesan makanan ataupun menu yang ada di sini. Itu bagian dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Kenapa dibilang mudah dalam kontrol produksi? Karena semuanya sudah masuk kepada panel yang ada di komputer. Semuanya bisa dipantau dari jarak jauh. Sudah termodifikasi sehingga proses ini bisa dilakukan di tempat yang lain. Kepala-kepala bagian hanya bisa melihat dari jauh dengan memegang remote control ataupun melihat di layar laptop yang sudah ditetapkan. Jadi untuk jumlah yang banyak itu tidak akan bermasalah karena sudah bisa terkontrol dengan adanya terkoneksi ke internet yang ada di laptop. Itu bagian dari poin yang udah Ibu jelasin. Ibu akan melanjutkan materi yang lain. Perbedaan yang terdapat pada perencanaan produksi, produk dan perencanaan produksi. Kalau perencanaan produk adalah kebijakan jangka panjang atau dibilangnya umum. Jangka panjang itu kebijakannya dari jangka waktu 3 sampai dengan 8 tahun. Kalau perencanaan produksi adalah kebijakan jangka pendek atau statis. Jadi dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Biasanya perencanaan pendek ini hubungannya dengan kegiatan yang akan terjadi dalam 1 tahun terakhir. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari lebih lanjut. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.